Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi peluang. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas tentang peluang lebih dalam lagi, pernahkah kalian bermain permainan ular tangga? Sebelum kamu mempunyai kesempatan melangkah, permainan mengharuskan kita melempar dadu. Nah, saat melempar, kemungkinan mata dadu yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pelemparan dadu seperti ini merupakan contoh dari percobaan, yang merupakan salah satu materi peluang. Kemunculan mata dadu 1, 2, 3, 4, atau 6 jika dihimpun maka diperoleh himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan disebut juga dengan ruang sampel. Nah, sebenarnya ada lagi yang disebut dengan titik sampel. Hubungan antara percobaan, ruang sampel, dan titik sampel tersebut akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, melemparkan dadu atau melemparkan koin. Yang kedua, ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ketiga, titik sampel, yaitu anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah menyusun anggota ruang sampel. Di sini ada 3 cara menyusun anggota ruang sampel. Yang pertama ada menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Yang kedua, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Dan yang ketiga, menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Nah, untuk yang pertama adalah menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar itu jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan koin pertama muncul angka atau A dan koin kedua muncul gambar atau G. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah angka gambar. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah angka gambar, gambar angka, angka-angka, dan gambar-gambar. Dengan demikian diperoleh ruang sampel, angka gambar, gambar angka, angka-angka, gambar-gambar. Dan titik sampel adalah angka gambar, gambar angka, angka-angka, dan gambar-gambar. Sedangkan kejadian tersebut adalah angka gambar, gambar angka, angka-angka, atau gambar-gambar. Selanjutnya, itu menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Selanjutnya, dalam menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon, di sini sudah diberi contoh 1 buah koin dan 1 buah dadu. Jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka atau gambar
pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua, maka diperoleh gambar 6, 5, 4, 3, 2, dan 1, atau gambar 6, gambar 5, gambar 4, gambar 3, gambar 2, dan gambar 1. Bisa juga angka 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau kejadiannya angka 6, angka 5, angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1. Nah, ruang desembel di sini adalah A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, banyaknya anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 12. Yang terakhir adalah menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam menyusun anggota ruang sampel dengan tabel, jika kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel di bawah ini. Nah, ruang sampel pada tabel tersebut adalah S 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Sedangkan banyak anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 36. Di akhir pembelajaran, terdapat satu quotes, yaitu janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.